saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran sabda Allah. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu urapi hamba-Mu dan teguhkanlah kami semua. Kami siap mendengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti saudara-saudara bisa membaca secara keseluruhan dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 22. Saya hanya membaca hal-hal yang akan saya sampaikan pada saat hari ini kepada kita. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapak Ibu nanti boleh membaca ayat ini secara keseluruhan. Tema hari ini adalah sikap menghadapi keadaan terjepit atau sulit. Ayat ini saudaraku berbicara atau dilatar belakangi ketika Daud melarikan diri dari Saul. Dan suatu saat ia bersembunyi di negeri orang Filistin, yakni kepada Akis, raja kota Gat. Namun suatu saat orang-orang Filistin itu berperang melawan orang Israel. Dan karena Daud ikut berada di negeri orang Filistin, maka Daud pun ikut berperang melawan saudaranya itu. Tetapi setelah mereka sampai di medan perang, para raja kota-kota orang Filistin berkata bahwa Daud orang Ibrani itu tidak boleh ikut berperang melawan orang Israel. Lalu Daud disuruh pulang ke Ziklag. Namun saudara, ketika Daud pulang ke Ziklag, ia melihat keadaan yang sangat mencengangkan. Ia melihat satu keadaan yang tidak diharapkan. Setelah ia pulang, ia melihat kota Ziklag telah diserbu oleh orang Amalek. Bukan hanya diserbu, kota itu dibakar habis. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan nanti kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang pertama. Lalu tidak hanya membakar, seluruh rakyat itu ditawan termasuk keluarga Daud. Ada istrinya, ada anak-anaknya, dan semua rakyatnya ditawan oleh orang-orang Amalek. Tidak hanya itu, semua harta benda mereka juga ikut dijarah oleh orang-orang Amalek. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Daud menangis di hadapan Tuhan. Daud bersedih hati. Daud menderita. Lalu tidak hanya sampai di situ. Rakyat itu pun menyalahkan Daud dan mereka ingin melempari Daud dengan batu. Kenapa? Karena mereka berkata, gara-gara Daud semua ini terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini,
Dikatakan Alkitab berkata bahwa Daud terjepit, Daud terpojok, Daud sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana sikap Daud menghadapi kondisi yang terjepit seperti itu? Bagaimana sikap Daud menghadapi kesulitan yang begitu berat, begitu menekan kehidupannya? Oleh karena itu saudaraku, ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud untuk menghadapi situasi atau kondisi yang terjepit, kondisi yang tersulit dalam hidupnya. Yang pertama adalah menguatkan imannya atau kepercayaannya kepada Tuhan. Itu tadi bisa kita baca di ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan, keadaan terjepit, masalah, penderitaan, persoalan, tekanan hidup merupakan ujian terberat bagi iman seseorang. Banyak orang percaya imannya menjadi goyah, menjadi goncang, kandas, dan bahkan berguguran tatkala menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Tetapi lain halnya dengan Daud. Ketika kesulitan itu datang menghimpit kehidupan Daud, justru ia memperkuat imannya, memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak mau imannya menjadi lemah, tidak mau imannya kalah terhadap kesulitan hidup, tidak mau imannya tunduk terhadap kepedihan dan kegalauan hatinya. Daud ia tidak mau imannya menyerah menghadapi situasi terberat dalam hidupnya. Sebaliknya, kepercayaan Daud kepada Tuhan makin mantap. Seperti Ayub berkata, ketika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, ujian yang sedang dialami oleh Daud membuat dia semakin murni, hatinya murni, motivasinya murni, imannya murni di hadapan Tuhan. Dengan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, menjelaskan bahwa Daud yakin Tuhan pasti menolongnya, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, Tuhan pasti melindunginya, Tuhan pasti memberi dia kemenangan, dan Tuhan pasti membuat Daud berhasil. Apabila Anda sedang berada dalam keadaan terjepit, mungkin hari-hari ini ekonomi kita sedang terjepit, keuangan Anda sedang terjepit, kesehatan Anda sedang terjepit, pekerjaan bisnis Anda terjepit, pendapatan Anda terjepit, dan berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang sedang saudara alami. Dengar saudara, jangan menyerah, apalagi bersungut-sungut. Berhentilah menyalahkan Tuhan atau berhenti mencari kambing hitam. Yang harus Anda lakukan ialah seperti Daud. Mari kita membangun iman kita. Mari kita memperkuat iman kita, tingkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan, dan percaya penuh kepada Tuhan Allah. Dan yakinlah bahwa sekalipun Anda dalam keadaan terjepit, Tuhan pasti menolong Anda. Tuhan pasti tidak ingkar terhadap janjinya. Tuhan setia dan Ia pasti membela kita, pasti memberkati Anda, pasti hadir menyertai Anda. Mari kita memiliki iman seperti Daniel. Sekalipun ia dibuang ke dalam gua singa, ia tetap beriman bahwa Tuhan pasti menyelamatkan dia. Atau mari kita memiliki iman seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Artinya apa? Sekalipun pertolongan Tuhan belum datang, mujizat Tuhan belum terlihat, tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti bekerja tepat pada waktunya. Paulus berkata, kami hidup bukan karena melihat,
melainkan karena percaya. Bahkan Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudaraku, walaupun Anda sedang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpojok, terhimpit oleh berbagai pergumulan hidup, dan mujizat itu belum nyata, jangan menjadi lemah. Kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Amin. Sikap yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam keadaan terjepit adalah mencari Tuhan sungguh-sungguh dan kehendaknya. Bapak Ibu nanti membaca di ayat 7 dan ke-8 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi terjepit, dengar baik, mudah membuat kita mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua usaha yang kita lakukan adalah sah, tetapi apakah usaha itu sesuai dengan prinsip iman atau tidak? Saudara, Daud tentu tidak mau terburu-buru dan gegabah dalam tindakannya. Ia tidak mau melakukan sesuatu hal yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Daud tidak mau menuruti amarah dan emosinya sesaat. Justru yang ia lakukan ialah dalam keadaan terjepit, justru ia terlebih dahulu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ia menanyakan kehendak Tuhan. Ia menanyakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam hidup Daud dalam menghadapi kondisi yang sangat sulit itu. Saudaraku, ia memanggil Imam Abiatar. Ia mencari Tuhan. Ia menanyakan Tuhan apa yang harus ia lakukan. Dan ketika ia bertanya kepada Tuhan, itu bukan pertama kali ia lakukan. Sebelum-sebelumnya ia pernah melakukan. Ketika ia menghadapi orang Filistin, bahkan menghadapi Saul mertuanya, ia pun pernah bertanya kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, Daud mencari Tuhan dan kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Artinya ia mendahulukan Tuhan lebih dari yang lain. Mencari Tuhan dan kehendak Tuhan artinya bahwa Daud betul-betul mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya dan tentaranya yang gagah perkasa itu. Tidak, saudaraku. Daud mencari Tuhan artinya Daud tidak bersandar kepada kehebatannya untuk berperang. Tidak. Daud mencari Tuhan artinya bahwa Daud tidak mengandalkan pengalamannya waktu itu ketika ia membunuh Goliat. Daud mencari Tuhan artinya Daud tidak mengandalkan kecerdasan strateginya dalam menaklukkan para musuhnya. Daud benar-benar mencari kehendak Tuhan sebagai bukti bahwa ia menyerah total di dalam tangan Tuhan. Ketika ia menanyakan dan mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka dengar baik saudaraku, Tuhan pun segera menjawab dia. Tuhan memberitahukan kepadanya apa yang harus ia kerjakan. Dengar baik, Tuhan tidak mengecewakan orang-orang yang bersungguh hati mencari dan menanyakan dia. Saudaraku, jika saudara berada dalam kondisi terjepit seperti Daud, apa yang harus Anda lakukan? Siapakah yang pertama Anda cari? Apakah Anda mencari kenalan Anda? Apakah Anda mengandalkan orang kuat? Mengandalkan orang yang berpengaruh? Mengandalkan orang pintar? Orang berduit? Paranormal? Peramal? Dukun? Dan siapa yang Anda cari? Dengar baik saudaraku, saudara jangan pernah memakai cara-cara dunia, apalagi cara-cara yang pintas untuk
supaya Anda keluar dari keadaan atau dari proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Alkitab berkata, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Sikap yang tepat dalam menghadapi kesulitan adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Rendahkan diri Anda di hadapan Tuhan. Carilah kehendaknya. Carilah Tuhan di dalam doa-doa saudara. Carilah Tuhan di dalam firman-Nya. Carilah Tuhan di dalam ibadahmu. Carilah wajahnya dan kekuatannya. Maka engkau akan menemukan Dia. Andalkan Tuhan dan serahkan masalahmu kepada Tuhan. Maka Ia pasti menolong saudara. Yang ketiga, sikap yang tepat yang diambil oleh Daud dalam kondisi terjepit adalah menuruti perintah Tuhan sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-9 berkata, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Ketika mereka pergi mengejar musuh mereka, itu bukan karena inisiatif mereka, tetapi itu atas perintah Tuhan. Daud melakukan perintah Tuhan. Seringkali dalam keadaan terjepit, banyak orang salah membuat keputusan, salah menentukan pilihan, dan salah mengambil tindakan. Seringkali yang kita jumpai adalah banyak orang yang lebih menuruti pikirannya sendiri, menuruti pandangannya sendiri, menuruti kemauannya sendiri, menuruti caranya sendiri, daripada menuruti kehendak Tuhan. Dengar baik, firman Allah berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Saudara, berbeda dengan Daud. Walaupun secara kasat mata, semua jalan terlihat buntu di hadapan Daud. Seakan semua keadaan menentang dia. Bahkan sepertinya keberuntungan itu jauh dari Daud. Tetapi hal itu tidak membuat dia menjadi kalap, gelap mata, dan hilang kontrol diri, saudaraku. Justru Daud tahu bahwa keberhasilannya sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Ia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari kesulitan yang sangat berat itu. Itulah sebabnya ia bertindak menuruti titah-titah Tuhan. Begitu Tuhan menyuruh dia untuk pergi mengejar musuh-musuhnya, maka Daud pun bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Ketaatan tidak pernah mengkhianati hasil. Ketaatan Daud pada perintah Tuhan tentu membuahkan hasil yang luar biasa. Selain dia berhasil mengejar orang Amalek dan mengalahkan mereka, juga seluruh keluarganya dan harta benda, bahkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kata firman Allah, yang pernah dijara oleh orang Amalek, semua kembali kepada Daud tanpa ada satupun yang hilang. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena ketaatan Daud menghasilkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, seringkali ketidaksabaran kita merupakan penyebab kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu, apabila saudara sedang berada dalam kondisi terjepit, maka perhatikanlah baik-baik apa yang sedang engkau pikirkan, apa yang sedang engkau lakukan, apa yang sedang engkau kerjakan. Pastikanlah bahwa semuanya itu sesuai dengan perintah firman Tuhan. Jangan sekali-kali melawan perintah Tuhan hanya karena ingin cepat keluar dari proses kehidupan yang Anda alami. Ingat bahwa tidak pernah ada satu perkara yang Tuhan izinkan terjadi tanpa maksud baik dari Tuhan. Kejadian-kejadian seburuk apapun, dengar baik, dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Dia. Sebab itu, peliharalah sikap ketaatan penuh kepada Tuhan. Maka Anda akan melihat perkara-perkara besar dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Oleh karena itu, jika Anda dalam keadaan terjepit, tersulit, terpojok seperti Daud, maka sikap yang harus kita lakukan, yang kita ambil adalah yang pertama, adalah kita harus menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mencari Tuhan
dan kehendaknya sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, mari kita menuruti perintah Tuhan, menuruti firman Allah. Sehingga sesulit apapun dan keadaan yang kita alami, sesulit seberat apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan kita pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Dan bersama dengan Tuhan kita diberkati. Hendaklah kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.